Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, tema besarnya adalah sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa setelah Abdul Muttalib, kakek baginda Rasulullah SAW, menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah terkubur selama 500 tahun oleh suku Jurhum, meskipun sebelumnya ditentang oleh kaumnya, pada akhirnya Abdul Muttalib pun berhasil. Lalu Abdul Muttalib bernadar, seandainya Allah memberikan kepada saya 10 anak laki-laki keturunan saya, maka saya akan lebih kuat sebagai pemimpin bangsa Arab, dan salah satu di antaranya akan aku korbankan. Dan ternyata setelah sekian puluh tahun, Abdul Muttalib doanya terkabul. Abdul Muttalib memiliki 10 anak laki-laki, dan salah satunya adalah Abdullah, ayah baginda Rasulullah SAW. Maka pada saat sudah dikabulkan keinginan dan nadarnya itu, Allah menagih janji melalui mimpinya. Wahai Abdul Muttalib, bukankah engkau sekian puluh tahun yang lalu bernadar, seandainya engkau dikabulkan doanya memiliki 10 anak laki-laki, maka salah satu di antaranya harus dikorbankan. Akhirnya Abdul Muttalib pun mengumpulkan seluruh putra-putranya itu, dan jatuhlah yang mesti harus dikorbankan adalah Abdullah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tapi nadar ini akhirnya dapat ditebus dengan 100 ekor onta. Dan pada saat itulah Abdul Muttalib tidak dikorbankan. Sesungguhnya peristiwa ini kalau kita hubungkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidup kira-kira 4000 tahun yang lalu, tepatnya 1997 sebelum Masehi. Ketika Nabi Ibrahim kembali dari Mesir ke Palestina, Nabi Ibrahim mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim pun berkurban. Kurbannya tidak 1 ekor onta, tidak, tapi Nabi Ibrahim berkurban 1000 domba, 500 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Luar biasa. Sampai hari ini belum ada yang menandinginya. Semua orang merasa kagum dengan Nabi Ibrahim yang berkorban begitu sangat banyak dan luar biasa itu. Karena begitu banyak yang memuji, Nabi Ibrahim pun kemudian mengatakan, wahai saudara-saudaraku, saat itu Nabi Ibrahim usianya 86 tahun dan belum punya anak. Wahai saudara-saudaraku, jangankan 1000 domba, 500 ekor sapi, dan 100 onta, seandainya hari ini aku punya anak laki-laki, pasti kalau Allah meminta aku korbankan, aku juga pasti akan mengorbankannya. Nabi Ibrahim saat itu belum punya anak, usianya 86 tahun. Istrinya namanya Sarah. Nah, Nabi Ibrahim setelah itu selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Doa itu didengar oleh Hajar, oleh Sarah.
istrinya. Lalu Sarah pun mendekati dan mengatakan, "Bang, aku selalu mendengar doamu, Rabbi habli minas sholihin, meminta keturunan sementara engkau usianya sudah 86 tahun. Aku usianya sudah 74 tahun. Dan aku juga belum bisa memberikan keturunan kepadamu." Lalu kata Ibrahim, "Aku punya ide." Karena saat itu Nabi Ibrahim beserta Sarah setelah pulang dari Mesir diberi hadiah seorang perempuan cantik dari Raja Fir'aun namanya Hajar. "Begini saja bang, bagaimana seandainya engkau nikahi Hajar saja?" Kata Ibrahim bilang, "His, kamu sembarangan ngomong, nanti kamu cemburu lagi." Kata Sarah, enggak bakalan aku cemburu. Serius nih, serius. Dalam kitab Kejadian dijelaskan di sana bahwa di hari yang sudah ditentukan, akhirnya Ibrahim pun menikah dengan Hajar. Yang merias, yang mendandani itu Sarah. Setelah terjadi pernikahan itulah maka doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Wa wahabnahu bi ghulamin halim. Aku berikan kepadanya anak yang halim. Mintanya anak soleh, ternyata Allah berikan anak yang halim. Apa bedanya soleh dengan halim? Kalau soleh itu pinter, cerdas, taat beribadah. Kalau halim itu bukan hanya sekedar cerdas, pinter, taat beribadah, tidak. Tetapi dia peka terhadap sesama. Tentu saja ketika Hajar kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Ismail artinya Allah mendengar doa-doaku. Ibrahim selalu ingin menemui putranya. Kalau sudah menemui putranya otomatis bertemu dengan Hajar, istri keduanya. Lama-kelamaan Sarah pun cemburu. Cemburu. Karena sudah cemburu otomatis terjadilah semacam pertengkaran. Dan pada akhirnya Sarah pun meminta agar Hajar dan Ismail pun harus dipindahkan, dihijrahkan. Maka Nabi Ibrahim pun kemudian menghijrahkan Ismail dan Hajar ke Mekah. Begitu sudah dihijrahkan, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tempat ini yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Gak ada. Sama sekali gak ada. Setelah ditempatkan di Mekah itulah kemudian Nabi Ibrahim kembali. Begitu Nabi Ibrahim mau kembali, gak izin sama Hajar. Lalu ditepuk punggungnya. Plak. Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku dan Ismail di tempat ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim nengok lalu jawab, benar, ini adalah perintah Allah. Kata Hajar, kalau ini memang perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan pernah menyanyiakan aku dan Ismail. Nabi Ibrahim pulang, nggak basa-basi itu. Ini menjadi pelajaran kalau bapak-bapak mau menyekolahkan anaknya di pesantren, itu harus tega begitu. Misalnya pesantren bilang nggak boleh dijenguk, nanti kalau sudah setengah tahun ya turuti saja. Kalau semakin dijenguk anaknya nggak menjadi betah, dan kitanya pun merasa aduh anakku bagaimana. Lihatlah Nabi Ibrahim langsung tinggalkan itu istri dan anaknya. Lalu bertahun-tahun tumbuhlah di situ sejarah sumur Zam-Zam pun
kemudian muncul. Sampai 13 tahun Nabi Ibrahim tinggalkan itu Ismail dan Hajar. Akhirnya ada rasa rindu. Nabi Ibrahim pun akhirnya pamit sama Sarah, ingin menemui Ismail dan Hajar. Akhirnya sampai di Mekah. Pertemuan antara sang ayah dan anaknya yang semata wayang menimbulkan rasa rindu yang begitu sangat dahsyat. Tiba-tiba sedang dalam keadaan rasa rindu yang begitu sangat luar biasa, di dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim bertanya, kenapa mesti harus disembelih? Kata Allah, lu kan dulu pernah nazar, pernah bilang sama orang-orang, ketika kamu berkurban 1000 ekor domba, 500 ekor sapi, dan 100 onta, kamu belum punya anak dan kamu bilang, jangankan 1000 domba, 500 ekor sapi, dan 100 onta, seandainya aku punya anak laki-laki, sudah pasti akan aku korbankan kalau Allah memerintahkannya. Sekarang aku menagih janji kepadamu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bilang sama Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Inilah hebatnya seorang ayah. Meskipun dia seorang tua, seorang ayah yang punya otoritas yang besar, ketika ada persoalan dia tanya sama anaknya. Tumbuhlah sifat demokratis itu. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Hei anakku, dalam mimpiku Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatku, nak? Bagaimana pendapatmu, nak? Inilah jawaban yang tidak diduga-duga oleh Ibrahim. Bayangkan kalau kita bilang sama anak kita begitu, pasti jawab anak kita apa? Ya, ngapain sembelih aku? Sembelih aja sendiri ayah, gitu kan? Gitu. Sudah tua pula, gitu kan? Nabi Ismail enggak. Jawabannya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, seandainya itu memang perintah Tuhan, lakukanlah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Pasti engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya terjadilah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Tapi pada saat pisaunya sudah berada di leher Ismail, ternyata nggak bisa. Maka Allah kemudian memanggilnya, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu. Lalu Allah menggantikannya dengan domba yang besar. Nah, Abdul Muttalib pun begitu. Ketika dia meminta kepada Allah 10 anak laki-laki, lalu dia bilang, seandainya 10 anak laki-laki itu terwujud, maka salah satu di antaranya akan dikorbankan untuk Allah. Lalu ditagih itu. Tapi kemudian Nabi Abdul Muttalib pun berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, ketua suku. Akhirnya solusinya harus ditebus dengan 100 onta. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka ketika kita berbicara, mengucapkan kata-kata harus hati-hati. Jangan-jangan nanti Allah memintanya kembali, itu mana kata-katamu dulu, mesti harus berhati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Setelah peristiwa itulah Abdullah kemudian tumbuh menjadi anak dewasa, tampan, kira-kira Nabi Yusuf di zamannya. Lalu Abdul Muthalib pun ingin menikahkan Abdullah dengan seorang perempuan terkenal yang akhlaknya terpuji, namanya Aminah bin Wahab. Lalu di hari yang sudah ditentukan, Abdul Muthalib pun menggandeng Abdullah untuk pergi ke rumah Wahab. Di tengah jalan ada seorang perempuan namanya Kutailah. Kutailah masih sepupu dengan Abdullah itu. Lalu dia bilang, "Abdullah, mau kemana kamu?" "Saya diajak oleh ayah saya untuk melamar Aminah." "Oh iya?" "Iya, benar." Apa kata Kutailah? Kutailah juga perempuan cantik saat itu. "Wahai Abdullah, jangan ikuti perintah ayahmu, menikahlah dengan saya." Saat itu Abdullah, di mata Kutailah itu muncul cahaya yang sangat luar biasa, sehingga Kutailah kemudian mencegat dan meminta agar Abdullah menikahi dirinya. Tapi Abdullah bilang, "Enggak, mohon maaf, saya harus menuruti ayah saya." Akhirnya sampailah Abdullah dan Abdul Muthalib ayahnya ke rumah Wahab. Tapi saat itu Wahab sudah wafat, sehingga yang ditemui adalah paman Aminah, namanya Wuhaib. Ternyata Wuhaib itu punya anak perempuan namanya Hallah. Abdul Muthalib begitu sudah duduk, sudah minum, sudah makan, lalu bilang tujuannya bahwa saya datang kemari tidak lain tujuan utamanya adalah untuk melamar Aminah agar kelak menjadi istri putra saya Abdullah. Kira-kira diterima atau tidak? Wuhaib yang selama ini bertanggung jawab atas Aminah pun mengatakan, "Kami sekeluarga berterima kasih atas kehadiran Abdul Muthalib, kepala suku Quraisy, tokoh yang terkenal. Kami menerima." Lalu Abdul Muthalib saat itu usianya sudah lebih dari 70 tahun. Dia bilang, "Tapi saya mendengar bahwa kamu, wahai Wuhaib, juga punya putri perempuan. Namanya siapa saya nggak tahu." "Oh, Hallah namanya." "Ya, benar namanya itu. Kalau tadi saya mengatakan melamar Aminah untuk putra saya Abdullah, saya juga ingin melamar Hallah putrimu untuk diri saya." Wah, luar biasa itu. Sekali melamar dua orang perempuan, yang satu untuk anaknya, yang satu untuk dirinya. Dan usia Hallah saat itu sama-sama 18 tahun dengan Aminah. Padahal nih Abdul Muthalib usianya sudah 70 tahun lebih. Kok diterima? Oh iya, tentu saja. Abdul Muthalib orang besar, ketua suku Quraisy, pemimpin bangsa Arab. Sama juga hari ini kalau ada perempuan cantik masih muda, lalu ada orang tua yang sudah ubanan, sudah tua, lalu melamar. Oh, ternyata itu orang kaya raya, terkenal, orang besar, pasti mau. Karena sejarahnya juga begitu. Akhirnya setelah lamaran itu selesai pun, beberapa hari kemudian menikahlah mereka. Jadi ada dua orang yang menikah. Abdul Muthalib menikahi Aminah, Abdul Muthalib menikahi Hallah, Abdullah menikahi Aminah. Dalam tradisi Arab, mungkin hari ini juga ada di Indonesia, setelah terjadi pernikahan, laki-laki mesti harus menginap 3 hari di rumah mempelai perempuan. Ini anak dan bapak pun nginep di situ 3 hari. Nah, 1 hari sebelum 3 hari Abdullah ini izin pulang,
ingin mengambil sesuatu, tapi tidak diceritakan dalam sirah nabawiyah. Di jalan ketemu dengan Qutailah tadi itu yang ngajak kawin. Tapi ketika Abdullah ini lewat, berharap agar Qutailah berbicara, Qutailah diam saja tuh. Akhirnya Abdullah pun bilang, "Hai Qutailah, kenapa engkau tidak berbicara kepadaku?" Harapannya berbicara. Akhirnya Abdullah bertanya seperti itu. Qutailah pun bilang, "Wahai Abdullah, aku sudah tidak tertarik lagi denganmu." Loh, kok bisa begitu? Iya. Kemarin lusa ketika aku ingin engkau menikahi diriku, dalam dirimu ada cahaya yang sangat luar biasa. Tetapi sekarang cahaya itu telah berpindah kepada orang lain, yaitu kepada Aminah. Maka aku sudah nggak tertarik lagi sama kamu. Nah, Bapak sekalian, setelah 3 hari kemudian ceritanya tuh Abdul Muthalib dan Abdullah ingin memboyong istrinya. Maka Abdul Muthalib pun bilang sama Abdullah, bawalah istrimu. Itu di samping rumahku ada rumah tipe 36. Kalau 36 berarti 6 kali 6 ya. Itulah rumah yang diberikan oleh Abdul Muthalib kepada Abdullah. 6 kali 6, tipe 36. Di buku sejarah yang saya baca itu hanya ada 1 kursi dan ada 1 tempat tidur. Begitu sangat sederhananya itu. Tapi mungkin masa itu sudah cukup mewah. Akhirnya Aminah pun diboyong ke rumah itu. Sampai kemudian diketahui Aminah telah mengandung. Yang dikandung adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan dan seperti apa reaksi Abdul Muthalib ketika Nabi Muhammad lahir? Insya Allah kita akan sambung pada kultum yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.